Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada semua jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita telah melewati nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi insyaallah bulan suci Ramadan segera menghampiri kita. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah di dalam momentum-momentum yang luar biasa, karena sekalipun dan tidak ada yang bisa menjamin, siapapun itu yang bisa menjamin tahun depan usia kita masih ada. Maka mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dan kita mohonkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka betul-betul kita masuk bulan Ramadan dan mampu memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. As-Sayyid Muhammad ibnu Alawi al-Maliki di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Madza fi Sya'ban, yang terjemahannya adalah apa yang terdapat di bulan Sya'ban, salah satunya beliau menulis berdasarkan riwayat-riwayat bahwa di bulan Sya'ban terjadi peristiwa besar, yaitu perpindahan arah kiblat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat secara historis terkait dengan arah kiblat, maka dalam sejarah monoteisme atau ketauhidan yang ajarannya dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, setidaknya ada dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah Al-Ka'bah, karena sebagaimana ditegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 96, Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Kiblat Ka'bah adalah ditinggikan bangunannya oleh Nabiullah Ibrahim berserta putra beliau yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, yang mana sesungguhnya jika kita lihat di dalam riwayat-riwayat, yang mendirikan Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam, atau ada riwayat yang menyatakan yaitu pondasinya sudah dibangun oleh para malaikat.
Lalu kemudian Nabi Ibrahim menugaskan putranya Ismail untuk merawat Ka'bah, dan Ka'bah menjadi kiblat monoteisme. Lalu kemudian Nabi Ibrahim juga membangun Baitul Maqdis, di mana di sana beliau menempatkan putranya yang bernama Nabiullah Ishaq alaihi salam, yang kemudian Baitul Maqdis menjadi kiblat para nabi di kalangan Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ketika beliau berada di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya seringkali mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah, sehingga mendapatkan menghadap kedua kiblat, yaitu ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, yaitu Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau menyatakan, wa qad jaa'a fi hadzal bab ahaditsu katsiratun wa hasilul amri annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira bi istiqbalis sakhrah min Baitil Maqdis fa kana bi Makkah yusalli bainar ruknain fatakunu baina yadayhi al-ka'batu wa huwa mustaqbilun sakhrata Baitil Maqdis. Falamma hajara ilal Madinah ta'azzara al-jam'u bainahuma. Ini adalah satu penegasan, penjelasan dari Ibnu Katsir bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka beliau tidak dapat menggabungkan dua kiblat tersebut, karena ketika di Madinah, posisi Madinah ada di sebelah utara Makkah, sehingga ketika menghadap Baitul Maqdis sebagaimana diperintahkan oleh Allah menghadap ke sakhrah Baitul Maqdis, maka tentunya Rasulullah membelakangi Ka'bah. Disinilah kemudian Rasulullah, kepala beliau seringkali menengadahkan ke langit untuk kemudian memohon kepada Allah agar kiblatnya dialihkan lagi ke Ka'bah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan kemudian turunlah ayat terkait dengan perpindahan kiblat itu. Setelah Rasulullah selama di Madinah sekitar 16 bulan, atau ada yang menyatakan 17 bulan, maka barulah kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ali bin Abi Thalhah, riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau menyatakan, kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Jadi yang pertama terkait dengan mansukh atau terkait dengan hukum yang dinasakh adalah terkait dengan perpindahan arah kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah wa kana aktsaru ahliha al-yahud fa amarahu Allah an yastaqbila Baital Maqdis fa farihatil yahud fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran. Ketika Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis ketika berada di Madinah, yang mana penduduk Madinah banyak terdiri dari orang-orang Yahudi, maka kemudian yang terjadi adalah orang Yahudi mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahwa ternyata kiblatnya Muhammad sama dengan kiblat nenek moyang mereka, dan Muhammad tidak memiliki kiblat sendiri. Maka ini juga menjadi satu kegundahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin membuat Rasulullah rindu untuk menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ternyata perpindahan arah kiblat ini tidak hanya sekedar perpindahan, di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa. Kalau kita lihat, hikmah diantaranya adalah sebagaimana Allah firmankan di ayat sebelumnya, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 143, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaih. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, yaitu Ka'bah, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang, dalam arti tidak lagi beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ditegaskan di lanjutannya adalah lalu dilanjutkan dalam lanjutannya adalah illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan perpindahan kiblat itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Yahudi yang pura-pura beriman ketika dialihkan kiblatnya, maka mereka tidak lagi beriman karena bagi mereka perpindahan kiblat itu betul-betul berat. Maka asyiral hadirin rahimakumullah. Dan ini terjadi di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban, yang mana kalau kita gali hikmah lebih dalam, maka sesungguhnya ini adalah sebuah proklamasi yang terkait dengan bagaimana identitas umat Islam, yaitu menghadap ke Ka'bah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian di bulan Sya'ban juga turun ayat puasa, sehingga pada tahun kedua Hijriyah di bulan berikutnya yaitu bulan suci Ramadan, umat Islam mulai melaksanakan puasa wajib yaitu bulan Ramadan. Yang mana hal ini sebenarnya sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya berpuasa Asyura yaitu di tanggal 10 Muharram untuk ikut bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam ketika di Laut Merah, ketika dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun dan juga Fir'aun, dan Rasulullah ikut berpuasa. Ternyata itu juga menjadi bahan olok-olok bagi orang Yahudi Madinah ketika itu, yang menyatakan bahwa oh ternyata puasa yang dilakukan Muhammad adalah sama dengan puasa kami di kaum Yahudi, kata mereka. Lalu kemudian turunlah perintah ayat puasa di bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang kemuliaannya luar biasa, bukan hanya di siang harinya tetapi juga di malam harinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari kisah secara historis ini bisa kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya kita tahu di dalam perintah puasa yang la'allakum tattaqun, maka kalau kita padukan dengan di dalam surah Al-Baqarah yang mana di sana disebutkan ciri-ciri orang bertakwa yang hudal lil muttaqin, lalu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan untuk mencapai derajat takwa yang luar biasa, maka dua hal ini harus kita seriusi dengan sungguh-sungguh karena ini terkait dengan identitas keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan menjelang bulan Ramadan yang segera akan menemui kita ini, kita benar-benar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diridhoi oleh Allah, dan senantiasa mendapat bimbingan Allah sehingga kita selalu ringan dalam melangkah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dimensinya sangat luas. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل القرآن ومن أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم